Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atelier Riri. Hari ini masih suasana liburan setelah Lebaran. Kita diajak ke salah satu perumahan terbesar di Tangsel, yaitu perumahan Nafa di BSD. Nah, karena kebetulan banget saya kenal sama salah satu orang yang bisa ngajakin kita jalan-jalan dan mengeksplor salah satu proyeknya mereka. Kita sekarang lagi ada di marketing galerinya. Kita sebentar lagi mau diajak langsung ngelihat show unitnya. Yuk, kita jalan. Sekarang kita di show unitnya Linden nih, tipe sebelah kanan kita nih tipe 12, yang sebelah kiri ini tipe 15. Oke. Jadi dia ada 3 tipe ya show unitnya, ada 12, tipe 15, sama satu lagi nanti sebelah sana itu tipe 19. Jadi tipe 12 sama tipe 15 ini dia panjangnya sama 33 meter. Ini total jumlah unitnya berapa nih di kawasan ini? Total areanya Linden itu 10 hektar dan total unitnya ada 120 unit. Jadi ini desainnya RTQ untuk salah satu perumahan di Indonesia nih. Nah, sebenarnya garis-garisnya sih kelihatan ya bahwa ini desainnya ala-ala Singaporean modern gitu ya. Benar. Singaporean modern tropis. Nah, floatingnya dari material kanopi ini dibikin mundur kayak gitu. Jadi dari depan nih kita udah dipasang kanopi. Kanopinya udah ada, bisa kan kalau udah ada pasar, semua ya di udah semuanya ada. nanti ya. Nah, ini sekarang kita mau explore ke yang mana? 1533 dulu ya. Iya, ini aja dulu. Ini lebarnya 15, panjangnya 33 meter nih. 15 kali 33, berarti sekitar 495. 495. Bangunannya ini 545 seperti yang di sini. Dan ini di show house-nya. Welcome to Linden. Wih, sedap. Oke, jadi teman-teman kalau dari sisi mood materialnya sendiri dari fasad emang lebih kayak warm gitu ya. Emang gaya-gayanya mereka. Penggunaan material-material warna yang abu-abu, buat lantai, buat dinding. Dan ini khas pattern-pattern yang dynamic gitu, kayak nggak terlalu plain gitu ya. Ini pun juga gitu nih, ini desainnya juga dari pagernya juga dibuat kayak gitu. Nah, kita udah masuk di dalam. Ini definisinya normatif ya. Jadi ruang tamu masih ada. Betul. Jadi untuk fasilitas rumah dengan luas bangunan tadi berapa? 545. Pasti kebutuhan secara ruang itu lebih effort lah ya, lebih maksimal gitu. Ya dari ruang tamu. Ini yang garasi tadi. Oh, ini ya nembus garasi. Jadi ini akses ke garasi, kalau dari dalam bisa langsung ke sini. Dan ini ada liftnya nih. Nah, ya. ada liftnya. Oke lah. Nah, ini kan show unit ya. Betul. Show unit itu kan biasanya emang udah ditata sedemikian rupa supaya cantik kayak gini. Nah, tapi secara arsitektural material-materialnya ini sama nggak dengan yang akan dibangun? Nah, material-materialnya tuh kayak mulai pemilihan dari segi lantai, ini udah sama persis. Lantai, kemudian kayak tangga-tangganya, kemudian railing-railingnya itu udah sama persis. Lantainya udah pasti ini pakai marble ini ya. Nah, di bawah sini ada satu kamar nih. Oh, ini satu kamar. Jadi ini bisa dibilang kayak guest room kali ya? Iya, ini bisa buat kamar orang tua gitu ya, atau bisa buat ya guest room juga. Nah, ini menurut Mas Riri sendiri nih gimana nih? Kalau ini kan banyak space di samping ini ya, ini masih bisa difungsikan lain nggak? Apa ya, tipikal orang Indonesia ya dengan 5 kamar tuh kayaknya udah cukup ya. Makanya sebenarnya nih kalau udah masih ada teras lagi nih sesuatu yang justru jadi kemewahan tanpa harus dibikin ruang dalam. Karena kan kalau lihat dari hierarki sini udah kelihatannya udah benar-benar sesuai dengan kebutuhan keluarga Indonesia yang biasanya itu keluarga besar, ada orang tuanya di sini, ada anak-anaknya gitu kan. Jadi dengan 3 lantai 500 meteran sih ini udah lebih dari cukup ya. Enak banget. Dan khasnya desain-desain modern tropis sekarang emang di setiap ruang tuh kelihatannya ada akses visual keluar yang openingnya gede-gede. Nih kayak gini, ini kan teras lagi kan ini kita. Iya benar. Ini juga bisa dibuka dia.
Iya, harus bisa dibuka dong. Iya. Nanti ngeterasnya yang duduk sini nggak ada. Oke. Nah ini satu kamar, ini boleh dibilang bisa jadi buat kamar orang tua gitu ya, kalau dia nggak mau naik tangga kan, naik ke atas atau nggak naik lift. Jadi enak nih karena ini akomodasi lebih dekat ke area kamar pembantu. Oke. Nah tadi kalau di luar finishingnya sesuai dengan itu, lantainya, railing, jendela. Tapi kalau dalam juga sama. Nah, jadi sama kalau ya? di kamar dia lantainya udah kayak gini nih. Dia udah laminate flooring, tapi kalau kayak lemari gitu nanti dia belum ya. Ini karena bagian dari desain. itu kan furniture. Tapi ya. yang bagusnya lagi kalau kita lihat di kamar mandinya nih, kita sanitary-nya udah pakai Kohler, bagus banget. Dan semuanya udah kita kasih sama seperti ini, berikut sama water heater-nya. Jadi udah kita kasih water heater-nya juga. Sekarang kita naik ke lantai atas. Oke, yuk sekarang kita naik ke lantai atas. Jadi ini kalau dari sisi arsitektur nih kayaknya ketika masuk entrance ini masuk di zona semi private dulu nih. Semi private ya, jadi nggak langsung ya? Iya, Oh, jadi fungsinya seperti itu masih ya? ada tamu bisa masuk, terus juga tadi kamar tidur itu juga sebenarnya untuk orang yang occasionally nginep di sini kan. Oh iya. Jadi dia kasih area sendiri. Bener ya. Jadi ibaratnya kalau di atas tuh buat area udah keluarga inti gitu ya. Bayangan saya ini makin ke atas makin private nih. Gitu. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini area paling The bagus best ya, nih ya. Ini. Iya. Gila. Ini 3 sisi semuanya transparan. Benar. Ini sangat afford sih buat modul ruang living kayak gini. Dan ini semua sisi jendelanya, Mas, ini bisa dibuka semuanya nih. Jadi ini kalau swimming pool udah dapet dong Mas. swimming pool belum, swimming poolnya Oh, belum? belum. Jadi nanti dia rumput aja landscape. Oh, oke. Nah oh ini iya. dapur udah dapat juga Mas. Kita dapur udah dikasih. Oh kalau kitchen semuanya, setnya udah iya. dapat. Termasuk oven, induction, hoodnya udah dapat, island bar udah dapat. Yang belum cuman kulkas. Ya ya, karena dapur tuh kebutuhan yang paling esensial ya. Benar. Buat rumah seperti ini kan kayaknya perlu skala dapur yang udah proper. Benar. Jadi kalau udah disiapin enak. Benar. Dan menariknya lagi nih ada ini Mas, ada dapur, hidden dapur nih. Jadi kayak nggak kelihatan ya ada dapur. Ini ada dapur basah di sini. Oh, ya karena ini di bawah ini nih zona servis tadi. Benar. Nah ini udah dapat juga semuanya dapurnya. Kalau ini dapur basah juga udah dapat. Ya tadi kita lupa kasih tahu kalau living area ini ternyata double ceiling ya. Double ceiling benar. Dia ke atas tinggi. Jadi dia double ceiling. Nya ruang makannya ada ruangan lagi. Terus ini kamar kedua nih ya. Ya ini boleh dibilang ini namanya master bedroom sebenarnya. Master bedroomnya di sini. Di lantai 2-nya. Jadi kalau master bedroom dia bedanya udah dilengkapin sama kayak wall pad ini juga dapat. Terus kita udah siapin juga kayak USB port gitu. Oh. Terus juga ada saklar buat matiin lampu semua dari situ. Jadi kalau misalnya kita lagi tiduran bisa langsung matiin dari samping. Iya. Itu namanya apa tuh namanya? Saklar Hotel. Saklar hotel ya. Oke, di balik ini ada wardrobe sendiri. Langsung walk in ke wardrobe terus menuju ke master bathroomnya. Nah, ini sih udah proper lah ya. Proper ya. Bathtub. Ini udah dapat semuanya Mas. Oh udah? Udah dapat semua lengkap seperti ini, termasuk kayak partisi gini ini udah dapat juga sama bawah ini udah dapat. Dan khusus di master bedroom ini kita toiletnya Kohlernya udah yang otomatis juga nih. Pakai sensor. Iya, sensor dia. Susah tuh kalau kayak gitu tuh. Susah ya? Kalau mati lampu ya. Tapi yang menarik ini sih ya. Jadi si bathtubnya ini langsung punya bukaan sebesar ini gitu ya. Tapi kenapa sekarang kayak begini nggak dibikinin itu Mas ya? Dibikinin kayak apa exhaust gitu ya? Apa memang harus dibuat exhaust ya? Kalau sebetulnya ini kayaknya dia udah sistem ininya ada exhaustnya ada diumpet-umpetin di sini. Biasanya disobek-sobekan jendela ini karena nggak mungkin. Karena ini pasti kan kalau pakai sentral AC dia dikasih AC juga di dalam sini. Jadi tetap harusnya ada exhaustnya ya? Harusnya pakai sih, harusnya pakai. Iya. Ini jadi kayak bener tadi apa konsepnya villa apa? Premium resort. Premium resort Gitu. Nah, jadi emang di apa ya feel-nya itu disesuaikan dengan tema premium resort ya. Benar. Nah, ini kita berada di lantai 3. Iya, terakhir. 3. Nah, ini kebetulan ada beberapa orang juga yang di sini. Mungkin Ini penghuni kenal. rumahnya kayaknya nih. Iya, ini tamunya. Oh, ini bukan penghuninya ya? Bukan saya punya. Oh, Bapak ini. Kayak
artis siapa ya gitu. Artis siapa? Apa pacar yang artis? Oke, ya ini jadi di atas void bener kan? Nah iya bener, void living room. Jadi ini jadi kayak study corner gitu ya? Study corner ya bisa. Sebenarnya kalau dari segi arsitektur nih fungsinya bisa apa aja nih Mas Riri? Di tempat ini kita bisa pakai apakah buat ruang kerja kah atau? Iya sebenarnya sih memang paling cocok nih jadi area study ya. Karena ini kan base-nya juga agak tersembunyi gini, tapi sebenarnya dia masih bisa punya akses juga untuk berhubungan sama ruang luar. Dan kayaknya lebarnya ini paling cuma 2,5 meter ya, jadi harusnya untuk layout ruang studi ini paling enak sih. Ini ruang tidur semua ya? Ya, ini kamar. Selain Cuman study. ini difungsikan kayak buat entertainment room gitu. Oh. Jadi dari segi developer kita bikin ini kayak buat ya nggak cuma sekedar kamar gitu. Jadi bisa buat karaoke. Oke. Ini semua panel-panel tambahan dong ya? Ya, ini bagian dari interior dia. Nah, ini setiap kamarnya udah ada kamar mandi dalam semua nih. Berikut sama water heaternya. Jadi udah enak. Jadi di dalam kamar juga ada kamar mandi, water heater udah ada juga. Jadi semua kamar tidur ada bathroom di dalamnya ya? Iya, betul. Oke, ini 2 kamar terakhir nih ya pintu. Nah, ini 2 kamar. Ini kamar. Ini kamar anak. Oh, kamar anak. Iya. Luasannya agak beda ya dengan yang tadi ya? Ini lebih kecil ya? Iya, ini lebih kecil. Tapi ini juga banyak yang request juga nih minta dijebol nih sama sebelah. Jadi misalkan mau master bedroom mediata bisa jadi lebih gede. Cuma resiko 2 kamar mandi aja sih ya. Oh, jadi ini kamar mandi paling dihilangkan kali ya yang ini ya? Karena kan yang di sana pasti lebih gede kan? Iya, kurang lebih hampir sama sih kayaknya. Oh. Ini juga lumayan gede ya untuk kamar anak, kamar mandinya nih. Iya. Oh, jadi ini kamar anak ini juga ya? Nah, Tapi ini kamar anaknya lebih besar. lebih besar. Oh, kalau ini kayak furniture nih. Iya. Ya, Benar nih. harusnya ini sampai sini nih. Kalau nggak ada lemari ini kan akan lebih plong ya, lebih plong. luas. Iya. Dan ini full. Nah, sekarang mau nanya juga nih sama Mas Riri nih. Ini kan kayak rumahnya udah full jendela gitu ya. Iya. Tapi jendelanya benar-benar bisa dibukanya full gitu ya. Iya, Dikasih railing begini. Sebenarnya ideal nggak kalau kayak gitu? Apakah mesti harus? Kan biasa kalau rumah cuma jendela yang kotak yang bisa dibuka biasa aja. Iya. Kalau ini kan bukanya benar-benar bisa dibikin full gitu, walaupun Iya. ada railing ini. Kira-kira dari segi kayak udara yang masuk atau kayak angin gitu gimana tuh? Jadi lebih banyak banget udara atau angin yang masuk ke sini. Nah, yang pasti ya itu secara fungsi lebih mengutamakan pengudaraan supaya lebih maksimal karena kan bukaannya jadi lebih besar gitu. Tapi ya memang akhirnya solusinya rata-rata kayak begini. Harus dipasangin ini ya? Iya, harus ada railing, baik itu railing kaca maupun apapun juga ya. Karena ini kan kamar anak kan harus ada keamanannya juga dipikirin. Dan kedua, mungkin dari sisi visual juga nih biasanya nih Mas Jack. Biasanya kalau arsitek mempertimbangkan opening ini dibikin full supaya lebih terkesan dari luar tuh polos gitu. Polos gitu ya? Iya, polos, clean. Tadi kan kita lihat dari fasad depan kan kocok-kocok gede-gede konsisten gitu. Nah, itu yang biasanya kita jaga tuh. Nah kan liftnya Enak. Cepet ya? cepet, udah gitu smooth ya. Nah, mau lihat area servisnya nggak? Ayo, boleh. Nah, ini area servisnya dari sini. Karena biasanya kalau arsitek tuh suka lupa kalau ngedesain area service itu sebenarnya utility-nya harus benar. Oh, oke. Jadi kalau di tipe 15 ini dia ada 2 semi gudang kecil nih. Apa sih? Buat kebersihan gitu buat ya. naruh tools apa Tuh. terus dia ada. Ini ada toilet driver. Wah, asik ya. Jadi udah disiapin pisah. Ini juga nih memanfaatkan area di belakang lift nih. Iya, ini udah kayak gini juga nih bahan yang dikasihnya nih. Dapat udah. Udah ada pintu ininya. Iya, model yang seperti ini juga. Oke. Bagus lah. Ini yang nembus ke living room. Iya, ini tamu kamar ya? mandinya pembantunya udah pakai shower nih, luar biasa ya. Enak banget ya, betah dia pasti di sini. Kayak Sinknya udah dapat juga. service areanya pun juga kayak resort ya. Benar. Ruang jemurnya juga udah dapat ya. Oh, oke. Ruang jemur, ruang cuci, ini buat dia masak nih pembantu. Iya. Jadi karena di belakang kita jadikan teras, area jemur ditaruh di depan. Benar. Tapi kita kasih kisi-kisi gitu. Iya.
Ini juga ada CCTV IP cam nih, jadi kalau mau manggil pembantu atau mbak bisa dari ke CCTV yang di atas. Iya. Benar-benar di provide secara maksimal kayak servisnya. Oke. Nah, kita sekarang masih di Linden, masih di Nava Park. Kita mau diajak ke salah satu unit yang terbesar. Nah, sebelumnya kan kita ke unit yang sedang dan ada juga yang sebelahnya yang kecil, kurang lebih mirip-mirip lah ya secara desain. Nah, tapi kali ini kita di depan unit yang paling besar. Nah, saya penasaran sih nih, unit yang paling besar ini apa sih perbedaannya dengan unit yang paling kecil. Nah, kita masih ditemani oleh Mas Zack. Thank you Mas Zack. Tadi kita habis dari sana ya, dari ya, sana. Tadi kita dari tipe 15. Tipe 15 itu ya. Benar. Sekarang ini tipe? Sekarang kita ke tipe 19. Ini tipe paling besarnya nih. Wah. Rumah Sultan nih dibilangnya ya. Jadi ini lebarnya 19, dia punya panjang 35. Kalau tadi panjangnya 33, ini 35 meter. Oh, oke. Jadi Gitu. tanah 665. Iya, bangunannya 601. Wah, gede juga ya untuk punya rumah di BSD kayak gini ya. Iya. Oke, tapi overall sih kalau secara desain mood materialnya mirip-mirip ya. Bahasa desainnya karena masih sama si arsitek yang sama ya. Masih sama arsiteknya. Oke, cuma kelihatannya secara layout nih saya ngebayangin agak beda nih. Benar, tipe 19 memang beda di antara tipe 15 tadi. Di antara 15 sama 12 ya. Iya, jadi hematnya dia di belakang itu dia ada view langsung ke lake-nya di belakang tuh ada danaunya, ada lake-nya. Oke. Jadi dia punya view depan belakang nih. Betul. Oke, jadi ini bener-bener kafling yang paling prime ya. Betul sekali. Dan ini nggak banyak unitnya, cuma 17 dia soalnya. Oke, jadi kalau yang unit tipe 12-15 tadi belakangnya itu tembok aja Tembok berarti? aja. Kalau ini dia belakangnya lost gitu kan, plong. Ya. Kalau ini belakangnya justru viewing ke danau. Betul. Nanti kita explore lebih jauh. Ini kita selalu diajak masuk lewat carport nih. Oke, kita lewat sini sekarang. Kenapa nggak lewat jalan utama di sini ya? Di samping pondnya ini. Oh ya, tadi kelihatan dari depan ada framing kayak gini, ternyata material besi ya, hollow dan perforated. Nah, ini apa namanya, terasnya ini emang agak beda ya dibanding Iya, ini. agak beda Ini dia. lebih grande, kita bisa taruh kursi nih. Oke. Nah. Wah. Iya. Jadi guest room-nya di sini lebih terfokus di tengah, lebih terkonsentrasi di antara rumah ini. Jadi ini memang benar-benar kebagi dua, bener ya, seperti bayangan saya tadi. Jadi ada dua wing gitu ya, seolah-olah ya. Wing kiri itu ke living room, wing kanan. Nah, ini langsung ya, directnya view-nya langsung ke belakang nih, ke Langsung view danau. Nah, yang agak beda dari feel yang kecil-kecil tadi, kita lantai dasarnya itu masih area semi private. Benar, iya kan? Benar. Nah, baru naik ke atas baru area zonasi untuk area semi publiknya, living room, dining room gitu. Kalau ini langsung naik, tadi kita masuk langsung di area living roomnya ya. Benar, jadi area activity keluarganya di sini langsung dia. Ya, coba kita keluar. Yuk. Oke, ini asik banget nih kalau kita barbekyuan di sini nih. Iya, ini dia nih. Tapi ini kalau kita beli, kita dapat poolnya atau enggak? Enggak, belum termasuk. Oh, belum Masih termasuk sama, juga. dia full bagian dari landscape ya, additional ya. Additional. Benar. Cuman nanti ini belakangnya udah kayak gini nih, udah railing-railing sih begini. Oke. Dan menariknya kalau di sini dia punya akses langsung ke bawah nih, turun menuju ke Promenade Plaza bawah nih. Langsung ke sini. Iya, ini sampingnya ada tangga nih. Dari tadi makanya nyariin akses ke bawah mana ya? Ternyata di sini ya. Iya. Oh, jadi ada apa backdoor-nya ya? Benar. Jadi Menuju ke kalau mau jogging bisa langsung turun lewat sini dia. Tapi ini di bawah ini nggak ada basement nih, nggak ada bawahnya. Ini railingnya keren juga nih. Pakai profil plat S dibuat gitu. Kita mau ngintip ke situ nggak lihat yuk. Boleh. Ada yang mandi nggak? Katanya ngintip. Nah ini dia nih, enak ini. Wah.
Jadi ini beneran di posisi show unitnya ini beneran di posisi lahan sebenarnya kan? Lahan sebenarnya. Jadi kalau ini bedanya kalau hook atau nggak hook, dia tetap segini tanahnya, nggak ada lebih. Nah, jadi ini bawahnya ini Promenade Plaza, ini ada jogging track nih ya. Jadi sekeliling ini ada jogging tracknya. Jadi dia satu loop, satu putaran itu 1 kiloan. Dia nyambung nanti ke Botanical Garden. Belakang. Enggak, ini nggak nyambung ke Botanical. Jadi ini hanya di area Linden aja dia sekelilingnya. Oke. Isinya dari fasad belakang pun juga kelihatannya ada memang menonjolkan 2 masa bangunan nih. Seolah-olah kayak ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi yang paling bawah dibuat transparan karena area living dan dining, atasnya dikasih kayak shading vertikal gitu. Sekarang kita ada di dalam lagi. Itu pasti service area ya? Iya, itu service area ke arah kamar pembantu di area kiri. Ini sama berarti ya kitchen set kita dapat dengan. Nah di bawah sini ada 1 kamar nih mas di depan. Nah ini jadi kamarnya di kanan, ini kiri ini garasi. Garasi, kamarnya di kanan. Ini guest bedroom lah ya. Nah ya, bedanya layout ini dengan yang 2 tadi karena mungkin kaflingnya ini lebih besar. Iya. Jadi di 1 lantai itu antar zona tadi area semi private-nya atau semi public-nya bisa disatuin. Kita belum coba naik ke atas, di atas berarti. Iya. Ini sama juga ya, dia ada kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam, terus corner buat walk-in closet di situ ya. Ini living room-nya. Nah, ya, ini living room-nya. Juga double ceiling. Ini sih kalau living room kayak gini nggak boleh banyak anak kecil nih, ntar diacak-acak nih. Yeah. Tapi kesannya jadi lebih mewah ya pastinya ya. Nah, ya ini juga kan show unit ini juga lumayan berasa luas juga karena desainnya mungkin lebih banyak transparannya ya. Benar. Tangga ini jadi kelihatannya lebih nyatu-nyatu gitu. Jadi dia 2 sisi nih yang kebuka nih kalau di living room. Kalau ke atas, yuk kita ke atas. Akan lihat apa lagi nih di atas. Nah kalau ini di lantai 2-nya dia ada 3 kamar. Nah baru master bedroom di paling atas itu sendirian di atas dia. Oh jadi di sini master bedroom sendirian di lantai 3. Benar. Ini berarti ini zona anak semua ya di sini. Iya. Ini sama ya berarti finishing lantainya akan pakai parket gini ya? Sama betul. Cuman dia bedanya material punya sanitary-nya kelihatan lebih tinggi nih. Oh, jadi pemilihan marmernya juga dia udah, kalau tadi kan di dindingnya belum marmer ya, kalau ini udah marmer. Oke. Kalau lantai memang udah marmer, cuman di dindingnya udah belum marmer. Terus dari segi sanitary-nya ya, ini color-nya serinya udah yang tinggi. Tipenya yang lebih tinggi daripada ya, yang 2 tadi ya? Kayak rain shower-nya ini dia udah yang nempel di plafon. Gitu. Terus kayak color ininya, materialnya juga beda ya. Kalau nggak salah, yang tadi nggak ada bathtub nggak sih? Ada di sama ya? Di kamar tamu yang bawah. Oh, tua, tapi kamar anak nggak ada kan? Kamar anak nggak ada bathtub. Iya, berarti ini kamar anaknya dapat fasilitas bathtub ya. Nah ini waduh ini pandanya kenapa jadi 6 meter sih kayaknya nih lebar ruangannya. Karena 6 meter jadi dia dibagi kayaknya nih 3,5, situ 2,5 gitu. Oke, jadi di sini udah disiapin juga selain interior, furniture, juga boneka-bonekanya ya? Enggak dong, boneka mah bisa milih nanti yang lebih gede nih kan. Oh, oke. Iya. Ini kurang lebih sama, terus tapi dia nggak ada bathtub nih. Iya, ini nggak ada bathtubnya di sini. Ini buat kamar mandi cowok kali ya. Nah, kamar ini buat yang laki. Oh, dia ada jendela. Ke bawah tadi tuh. Oh, ke void di ruang makan ya. Ini jadi bisa ngintip sini. Ini sebenarnya Instagramable banget nih. Jadi kita bisa foto di sini duduk bisa begini kan. Oke. Nah, ini kamar yang terakhirnya nih. Dia 2 sisi jadi depan belakang nih hadapnya. Jadi ada 2 sisi tadi di 2 wing itu masing-masing. Ya, ini yang hadap depan nih dia tadi. Iya, ini menghadap ke fasad depan. Benar. Sama yang di bawahnya. Ini kan di bawah tadi kan. Iya, mirip ya. Berarti tipikal sama guest bedroom. Benar. Iya, sama nih. Ini lantai 2. Lantai 2. Okay. Nah, ini sekarang kita ke lantai paling atas nih, lantai yang paling kerennya nih, lantai 3. Nih, dia punya teras. Iya, dia punya teras sendiri. Ini kalau sore senja gitu, wah itu enak banget ya. Wih, keren ini ya. Bener. Kalau malam-malam ya. Terus. Railing kacanya. Ini nambah kesan luas juga ya. Ini pakai
speknya udah laminated nih. Ini kacanya. Jadi memang khusus buat Tebel ini ya. material railing, terus plafon, atap. Oh ternyata si abu-abu ini dindingnya tekstur ya, nggak polos. Dia ada kamprot terus kayak di wash gitu. Ini kalau malam di sini duduk-duduk sambil ngopi ya kan, seru banget nih. Berarti harus ada barista dong ya di sini. Iya mungkin bener juga, mungkin bisa dibikin ini juga kali ya Mas ya. Dibikin kayak mini pantry kali di sini ya. Iya, nah, biar Jadi ada, buat akomodasi kalau misalnya orang mau minum, biar nggak usah naik turun. Ini service area untuk outdoor AC. Oh, Outdoor AC, terus justru ditaruh Mr. depan Pump, ya. Ya, ini taruh sini dia. Oh iya yang ditutupin perforated ini ternyata ini buat utilitas, buat apa namanya, tandon tangki air, motor AC semua di sini. By the way, AC yang didapat nanti apa ya? Ducting split. Oh, ducting tapi split. Ya. Ducting concealed ceiling itu namanya apa tuh? Oh, jadi iya tahu. Ya, kita pernah pakai tuh. Jadi dia sebenarnya split tapi dia pakai ducting gitu kan. Iya, jadi di dalam kisi-kisi dia pakai ducting. Nah, ini master bedroomnya nih. Gitu. Master bedroomnya. Saya ini langsung ngelihat ini kamar mandinya kayaknya langsung tergiur, punya balkon ini sendiri. Bisa jadi kamar di sini kayaknya. Ini yang bedanya nih, terasa sultan tuh begini ya sini. Kamar mandinya mesti benar-benar mewah ini. Bahkan kita bisa berjemur di sini juga ya, sunbathing. Ini juga punya view ke depan juga dia. Iya, balkonnya. Dia punya balkon ke depan. Apa kalau balkon ke belakang dia punya juga ya? Ada. Oh, jadi dia benar-benar dua. Makanya kalau kita di atas, kalau ke belakang kayak raja kita begini kan. Di bawah nih kayak rakyat gitu ya. Sampai dia begini ya. Iya, tinggal gini-gini aja nih kita nih ya. Iya, benar-benar yang unit ini tuh benar-benar yang paling prime secara apa ya, secara facility gitu ya. Dan yang menarik sih diperhatiin dari tadi tuh kalau untuk desain-desain kamar mandi tuh selalu dia pakai tone arah-arahnya yang ke putih, hitam, greyish gitu. Oh gitu. Itu lebih terkesan apa tuh kalau kayak gitu, Mas? Ke apa ya? Sekarang tuh lebih ke unsur-unsur yang lebih alami tapi looks-nya tetap modern sih. Oh, oke, lebih modern ya tetap ya. Unsur yang modernnya. Pemilihan marble-nya nih kayaknya emang arahnya lebih ke situ. Oke, kita jadi pintu masuk langsung ke walk-in closet. Walk-in closetnya dibuat jadi sentral dari ruang tidur utama ini ya. Benar. Nice. Kiri nih yang menghadap belakang adalah master bedroomnya. Ini baru nih master bedroom nih. Skalanya lebih proper untuk sebuah master bedroom. Karena sebenarnya di sini tuh fungsinya cuma buat tidur aja ya. Dia nambahin space buat naruh satu sofa yang menghadap ke TV gitu. Benar. Jadi lebih rapi ya. Jadi lemari terpisah gitu kan. Area itu udah bisa. Terus bisa duduk di depan. Punya balkon juga. Ini asik banget ini. Ini kalau punya kamar kayak gini sih, yang ada nggak pernah keluar di rumah aja terus. Mungkin kalau work from home terus kayaknya seru ya punya rumah kayak gini ya. Benar. Ini lebih tinggi lagi nih. Kita bisa sampai susah nih mengucapkan kata-kata nih kalau udah di sini tuh rasanya. Wah, gitu Satu ya. hal yang nggak bisa itu adalah mesti datang ke sini lihat gitu langsung. Feel-nya beda, bener. Ambience-nya beda. Ya buat kita juga arsitek biasanya untuk mengunjungi karya-karya yang bagus ini emang tujuannya menambah referensi. Bener. Supaya kita juga punya banyak library dalam proses merancang gitu. Dan ini mungkin one of a kind dari sebuah perumahan yang baru pertama kali saya lihat juga nih, yang memang dia kayak lebih dekat sama nature-nya, punya area terbuka hijau yang bisa dieksplor di tengah-tengah perumahannya. Benar. Dan secara arsitektural si bangunan ini juga kayaknya bisa benar-benar mengoptimalkan bukaan-bukaan yang ada, sehingga bisa dinikmati baik di dalam rumah maupun dinikmati sebagai fasilitas di luar. Wah, keren.
Oke, kira-kira gitu ya, Mas Iya. Jack ya. Wah, terima kasih banyak nih udah diajak tur sampai ke. Sama-sama. Thank you nih, kita udah kedatangan arsitek terkenal nih Mas Riri, udah mampir ke Linden dan kita senang banget maksudnya bisa dikunjungin, terus bisa ngasih nuansa-nuansa berwarna kan maksudnya seperti apa desain-desainnya. Iya, iya. Ini sebenarnya kita kalau bisa sih kalau Mas Jack bikin unit baru undang kita terus. Oh pasti. Supaya kita juga bisa banyak belajar. Asik, benar. Dan teman-teman yang di sini juga yang nonton channel Atelier Riri juga terinspirasi dari sudut pandang yang berbeda gitu. Oke. Kalau gitu, thank you teman-teman. Mudah-mudahan terinspirasi. Sekali lagi kalau ada masukan, silakan komen, silakan like, dan jangan lupa subscribe terus supaya kita rajin untuk bikin konten. Oke? Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye.